Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dwi Antiakasuma, NIM 18000181108 kelas C. Di sini uji kompetensi 1 dalam mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak, yaitu tugasnya menjelaskan tugas pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tugas 1A yaitu pendaftaran WA Group PRPL 2020. Tugasnya melakukan pendaftaran WA Group PRPL 2020 dengan melakukan screenshot menggunakan bantuan smartphone teman. Ya, di sini sudah ada nama saya. Saya sudah meminta bantuan kepada teman saya untuk screenshot, dan ini di dalam kotak warna oranye adalah nama saya. Selanjutnya tugas 21B, pendaftaran mailing list PRPL 2020. Yaitu cara pendaftarannya: pertama, login ke akun email dahulu. Kedua, lalu klik ke link yang sudah disediakan untuk bergabung, yaitu linknya yang dimaksud ada di e-learning. Lalu tugas 1C, pendaftaran gitlab.com. Cara daftarnya yaitu pertama, masuk ke www.gitlab.com. Kedua, klik menu register. 3, isi data pendaftaran. 4, Anda sudah berhasil terdaftar. Yaitu kelima, klik profil saya. Tapi di sini saya tidak langsung masuk ke profil, tapi bisa dilihat bahwa ini sudah akun saya. Di sini email saya. Selanjutnya, tugas 1D, pendaftaran akun di @blog.uad/blog.ac.id, yaitu dengan cara masukkan NIM, nama lengkap, alamat email, dan sebagainya, lalu daftarkan. Maka Anda sudah masuk dalam blog UAD. Tugas 2A, persiapan peralatan pengembangan. Yaitu tugas pertamanya itu disuruh foto laptop sendiri, dan di sini ada laptop saya, yaitu Acer A5-425G 3400. Kedua yaitu spesifikasi laptop yang digunakan. Ya, saya menggunakan Windows 10, prosesor Intel Core i3, RAM 4GB, sistem type 64 byte. Pemasangan aplikasi web programming. Yaitu di sini saya sudah memasang exam control panel. Setelah itu aplikasi editor teks. Di sini saya menggunakan dua aplikasi editor teks. Yang pertama, aplikasi editor teks Sublime. Yang kedua, aplikasi editor teks IntelliJ IDEA. Tugas 2B, pendaftaran project atau studi kasus. Ya, di sini cara memasukkannya yaitu memasukkan nama, NIM, kelas, dan judul project saya di sini adalah aplikasi perhitungan masa panen tani. Dan bentuk ACC dari dosen pengampu kita yaitu lanjutkan. Jadi project yang saya ajukan sudah diterima oleh dosen. Tugas 3A, pembuatan project di GitLab dan invite dosen pengampu. Nah, yang gambar pertama ini atau yang di atas, di sini saya sudah membuat project baru dan saya sudah menginvite dosen pengampu pada gambar yang kedua atau yang di bawahnya. Di sini ada nama Pak Ali Tarmuji karena Bapak Ali Tarmuji adalah dosen pengampu saya. Lalu tugas 3B, pemasangan Git client pada laptop. Saya menggunakan Git Kraken. Ya, di sini bisa dilihat ada Git Kraken. Pada gambar yang pertama yaitu sebuah pengoneksian Git Kraken dengan gitlab.com pada webnya, pada web GitLab. Dan gambar kedua, pengoneksian gitlab.com dan Kraken pada aplikasi Git Kraken.
Setelah itu, tugas 4 menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan pengembangan dan aplikasi. Yaitu pertama, analisis kebutuhan hardware. Hardware untuk pengembangan developer. Hardware yang digunakan pengembangan hasil perhitungan masa panen ini berupa perangkat komputer nantinya dipakai untuk pengembangan aplikasi. Contohnya, RAM 4GB, prosesor Core i3, dan hardware untuk klien komputer yang menggunakan aplikasi yang kita buatkan. Hardware yang digunakan klien untuk mengembangkan kasus perhitungan massa. Hal ini juga sama berupa perangkat komputer yang digunakan developer. Contohnya RAM 2GB, prosesor dan Nvidia GeForce 940MX with 2GB di side VRAM. Analisis software sistem. Pertama, software untuk pengembangan developer. Ya, bisa dilihat langsung. Saya menggunakan untuk developernya Windows 10 Pro, Exam, Sublime, Unity, dan sebagainya. Untuk software untuk klien, yaitu di sini menggunakan Windows, Chrome atau browser Exam, dan software aplikasi dikembangkan spesifikasi global, yaitu saya menggunakan Windows 10, Visual Studio, Unity, dan sebagainya. 3. Analisis kebutuhan database storage, yaitu dengan memasukkan data-data yang dibutuhkan pada aplikasi ini, itu data tanaman, data kualitas dan produksi tanaman, data kebutuhan air dan tanaman dalam pengelolaan irigasi, perhitungan masa panen tanaman, contohnya jagung, padi, cabai rawit, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. 4. Analisis kebutuhan proses bisnis dan cara sistem. Bisa dilihat langsung atau bisa dibaca. 5. Analisis kebutuhan personalia SDM terlibat dan visi developer di sisi klien. 6. Analisis kebutuhan dokumentasi. Setelah itu, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan di atas sesuai dengan studi kasus masing-masing. Daftar kebutuhan studi kasus perhitungan masa panen petani. Pertama yaitu tampilan awal berupa home, tabel nama tanaman yang akan diperkirakan, tabel inputan dan waktu panen, iklim dan tempat daerah dataran tanaman, tabel inputan perawatan pupuk, lalu gambar-gambar rancangan desain aplikasi. Pada aplikasi saya ini yaitu kurang lebih seperti ini, yaitu untuk gambar home-nya. Yang ini fitur padi atau memperkirakan masa panen tanaman padi. Ini fitur perkiraan tanaman jagung. Ini tanaman kacang. Kurang lebih segitu saja. Terima kasih.